Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya kunci buat membangun masa depan Indonesia yang lebih baik? Jawabannya mungkin lebih dekat dari yang kita kira loh. Ada di literasi finansial. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya pemahaman soal uang bisa mengubah nasib satu bangsa. Oke, coba lihat angka ini. 5,2%. Sekilas, ini angka yang bagus banget kan? Kelihatannya kayak sinyal kalau ekonomi Indonesia lagi ngebut. Tapi, apa benar angka sebesar ini menceritakan semuanya? Yap, angka ini adalah data dari Bank Dunia buat pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2017. Ini nunjukin kalau mesin ekonomi negara kita waktu itu lagi panas-panasnya. Harusnya kan, kalau ekonomi tumbuh sekencang ini, semua orang ikut ngerasain enaknya. Nah, disinilah anehnya. Kalau ekonomi nasional kita sekuat itu, kenapa ya rasanya yang kaya makin kaya dan yang miskin makin sulit? Ada yang nggak nyambung nih. Apa ya kira-kira? Yuk, kita masuk ke bagian pertama buat ngupas masalah ini. Kita sebut aja paradoks ekonomi Indonesia. Di satu sisi pertumbuhannya kuat, tapi di sisi lain perjuangan masyarakat malah terasa makin berat. Dan salah satu akar masalahnya tuh ada di sini. Coba lihat perbandingan ini. Singapura ada di puncak, Malaysia di papan atas, sementara Indonesia, menurut data Bank Dunia, ada di peringkat ke-32 dunia. Jauh ya? Ini nunjukin ada fondasi penting yang kayaknya masih rapuh. Rendahnya tingkat literasi ini ternyata bukan cuma soal angka. Ini menciptakan semacam lingkaran setan yang bahaya banget. Ini bukan lagi statistik, tapi kenyataan pahit yang dirasain jutaan keluarga Indonesia setiap hari. Akibatnya tuh nyata banget, inflasi bikin daya beli kita kegerus, kurangnya pemahaman bikin banyak banget yang jadi korban investasi bodong, gaya hidup seringkali jadi nomor satu, ngalahin kebutuhan pokok. Dan yang paling sedih, sumber daya alam kita yang kaya raya ini kok nggak maksimal dikelolanya, ujung-ujungnya kita jadi konsumen di negeri sendiri, bukan produsen. Tapi, tenang, di setiap masalah pasti ada solusinya. Di bagian ketiga ini, kita bakal bahas kunci buat mutusin lingkaran setan tadi dan membuka potensi sejati bangsa kita. Kuncinya adalah literasi finansial. Jadi, apa sih literasi finansial itu? Gampangnya gini, ini soal gimana caranya kita paham dan bisa ngendaliin uang kita, bukan malah kita yang dikendaliin sama uang. Definisi resminya ya ini, pengetahuan dan kecakapan buat mengelola keuangan biar sejahtera. Dan ini tuh bukan cuma soal penting, tapi penting banget. Sampai-sampai World Economic Forum bilang ini adalah salah satu dari 6 literasi dasar yang wajib kita punya di abad 21. Artinya, ini bukan lagi pilihan, tapi keahlian yang esensial buat bertahan hidup dan maju. Oke, kita udah paham definisinya, udah tahu pentingnya. Sekarang, gimana bentuk praktisnya? Nah, anggap aja bagian keempat ini kayak peta jalan finansial buat kita semua. Sebenarnya, literasi finansial itu bisa kita pecah jadi 5 area utama. Pertama, menghasilkan. Gimana cara kita cari duit. Kedua, membelanjakan. Pinter-pinter milih mana kebutuhan, mana keinginan. Ketiga, menyimpan. Bukan cuma nabung, tapi juga gimana numbuhin uang lewat asuransi dan investasi. Keempat, berbagi. Ingat kewajiban kita ke sesama lewat amal dan ke negara lewat pajak. Dan yang kelima, yang gak kalah penting, menghindari risiko, biar kita gak kejebak penipuan atau korupsi. 5 pilar ini nih yang bikin keuangan kita sehat. Nah, sekarang coba deh bayangin bareng-bareng. Kalau setiap orang di Indonesia jago soal 5 pilar tadi, dampaknya buat negara kita bakal kayak gimana ya? Yuk, di bagian terakhir ini kita lihat gambaran besarnya. Visi Indonesia Sejahtera. Di level nasional, dampaknya bakal luar biasa, indeks literasi kita bakal naik drastis, orang-orang jadi lebih percaya sama bank dan asuransi yang resmi, ekonomi lokal bakal bangkit karena kita lebih suka produk dalam negeri. Banyak wirausaha baru bermunculan, yang artinya banyak lapangan kerja baru. Dan yang paling keren, kejahatan finansial kayak penipuan dan korupsi bakal makin susah hidup. Dan semua perubahan besar itu mulainya dari lingkungan paling dekat sama kita. Di rumah, ngomongin soal uang jadi hal yang biasa dan terbuka, bukan tabu lagi. Di sekolah, anak-anak dari kecil udah diajarin ngelola uang lewat koperasi siswa misalnya. Orang tua dan masyarakat juga ikut dukung. Nah, inilah wujud nyata dari bangsa yang cerdas secara finansial. Jadi, intinya, semua visi besar tadi dimulainya dari langkah kecil kita masing-masing. Pertanyaannya, sekarang balik lagi ke kita semua. Gimana caranya kamu mau ikut berkontribusi membangun masa depan yang melek finansial? Mulai dari diri sendiri, buat keluarga, dan akhirnya buat Indonesia